Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar dan pemuda semuanya? Yang mudah-mudahan walaupun di rumah lockdown mungkin banyak kegabutan yang kita rasakan, tetapi bulan puasa Ramadan harus tetap semangat dong ya. Dan yang pasti jangan sampai kita hanya menjadi kaum rebahan dan tidak produktif untuk beramal. Yuk, kita ingin sharing bersama tentang satu tema yang menarik, yaitu prestasi di masa isolasi. Masya Allah, luar biasa ya temanya. Tetapi jangan kemudian berpikir kalau kakak itu sudah bisa menjadi rujukan dari teman-teman semua. Justru kakak yang harusnya belajar banyak dari tema ini. Yuk kita lihat lagi dari perspektif yang kita ketahui bahwa prestasi itu adalah capaian atau suatu hal yang ingin kita tuju dalam kehidupan kita. Ya, kenapa juga Islam memerintahkan untuk berprestasi? Satu ayat yang mudah-mudahan memotivasi, in asangtum li anfusikum. Ya, kita harus berbuat baik. Berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, bahkan untuk sekitar kita. Maka di momentum ini kita harus mengisi hari-hari kita dengan prestasi yang baik. Jangan berpikir prestasi hanya menjadi seorang juara. Jangan berpikir berprestasi hanya mendapatkan predikat tertentu. Tidak, berprestasi adalah manakala seorang muslim mampu mengaplikasikan apa yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat. Yuk simak, kenapa kita harus menjadi muslim yang berprestasi? Salah satunya, yang pertama sebagai self control. Sebagai seorang muslim harus memiliki self control yang baik. Kenapa? Seorang yang bisa mengatur emosinya, memanajemen waktunya, kemudian bisa berkomunikasi dengan orang banyak, tentu sangat diharapkan kan di dalam kondisi zaman yang luar biasa ini. Kemudian yang kedua, ya, seorang muslim harus berprestasi karena tanggung jawab yang diemban seorang muslim itu sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita hanya memanfaatkan waktu untuk diri kita sendiri, sedangkan di luar sana waktu kita akan bermanfaat untuk banyak orang. Bisa jadi seperti itu. Atau dengan karya kecil yang bisa kita lakukan ternyata bisa menolong banyak orang. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa seorang muslim harus berprestasi? Jawabannya adalah karena yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan adalah generasi hari ini. Maka kita harus berlatih dari sekarang. Siapapun itu, bersiap di berbagai jenjang lini. Lini mana yang ingin kita kuasai? Dalam sisi pertanian kah? Dalam sisi kebudayaan kah? Atau juga di politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Sudahkah teman-teman mempersiapkan diri untuk itu dan siap untuk menjadi pemimpin peradaban di tempatnya atau di lininya masing-masing? Dan itu sangat penting sekali. Kemudian yang keempat, kenapa seorang muslim harus berprestasi? Karena Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Ya, tidak hanya diri kita ini untuk diri kita sendiri, tetapi ada hak orang lain dalam waktu kita, ada hak orang lain dalam harta kita, bahkan ada hak tentang tubuh kita. Ya, maka kita harus benar-benar bisa tawazun atau seimbang di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita lihat kehidupan kita, kita melihat semua yang Allah ciptakan berjalan seimbang. Maka seperti itu juga, kalau kita hanya rebahan saja, maka olenglah kehidupan kita. Setuju ya? Oke guys, kita coba simak atau lihat juga nih ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan prestasi-prestasi di masa isolasi. Ya, salah satunya teman-teman bisa melihat di samping saya. Ya, ini luar biasa sekali loh. Saya ada di mana sekarang posisinya? Saya lagi ada di tempat yang di sini kebetulan ada banyak tanaman dari hidroponik yang memang digeluti oleh seorang pemuda milenial, di mana di Waikanan ya. Nanti kapan-kapan main ke sini. Dan masya Allah, dengan adanya kreativitas seperti ini tidak hanya menghasilkan uang, tidak hanya menghasilkan keterampilan semata, tetapi juga membantu ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena dengan mengambil satu ide yang sangat menarik, ide itu bisa menginspirasi orang banyak untuk membuka lapangan pekerjaan, bisa menjadi inspirasi orang banyak untuk melakukan kebaikan lebih luas lagi. Teman-teman, di masa isolasi juga apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman jago ngomong, teman-teman suka berbicara di depan publik, boleh seperti kakak suka bikin video. Nah, salah satunya itu bisa dicontoh. Mau jadi YouTuber, tapi jangan saya ya menjadikan contoh ya. Kemudian bisa juga bikin blog ya, bikin blog. Kalau teman-teman hobi nulis, bisa juga bikin buku. Apa salahnya? Di masa-masa seperti ini justru kegabutan teman-teman terisi dengan aktivitas-aktivitas yang produktif. Masih banyak lagi.
Teman-teman yang suka dengan memasak, boleh coba resep masakan. Siapa tahu akan menjadi seorang chef handal nantinya. Artinya, kita semua tidak boleh lepas dari yang namanya belajar berprestasi. Berprestasi bukan membuat diri kita tinggi hati, tetapi berprestasi adalah cara untuk kita bisa mengabdi lebih banyak dan lebih luas lagi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Salam pemuda hebat, salam pelajar hebat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan yang paling penting adalah menjadi generasi yang tangguh dan kuat. Saya doakan kelak di masa mendatang kita menjadi orang-orang terpilih yang layak disebut sebagai generasi terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.